Shalom. Ketemu kembali ya kita bersama-sama pagi hari ini di acara yang istimewa. Acara memperingati kelahiran Tuhan Yesus atau memperingati hari Natal. Nah, kita akan berdoa lebih dahulu, minta berkat Tuhan ya, supaya meskipun kita tidak berkumpul bersama-sama, kita merayakannya secara virtual, tetap hadirat Tuhan dapat kalian nikmati di rumah kalian masing-masing. Oke? Yuk, semua berdiri, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu hari ini kami bisa merayakan ulang tahun-Mu Tuhan. Melalui perayaan Natal secara virtual, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan saja yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Biarlah Tuhan di dalam kasih karunia-Mu, Roh Kudus akan melawat kami semua di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan kami ikut Natal virtual ini, hadirat-Mu Tuhan akan dapat kami nikmati. Berkat Natal turun atas kami dari awal, pertengahan sampai akhir tayangan ini. Biarlah Tuhan akan berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu untuk Natal virtual kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik, halo semuanya. Wah, senang sekali kami bisa dapat berjumpa dengan kalian di Natal yang spesial ini.
Nah adik-adik, Natal tahun ini berbeda dengan Natal kita sebelumnya. Karena apa? Karena kita hanya bisa bertemu secara virtual seperti ini. Tapi Kak Michelle berharap Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita kalian. Karena apa? Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Yuk sekarang Kak Michelle undang kalian bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan God is good all the time. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, lambaikan tangannya. Amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Sama-sama pujikan God is good all the time. Tuh, God is good all the time. He put on song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God, katakan God is good. God is good all the time. You may not understand all the plans You have for me. My life is in Your hands, and in the eyes of faith I can simply see God is good all the time. He put a song of praise in His heart. Lebih lagi, God is good all the time. Through the darkest night, His light. Katakan, God is good. God is good. God is good. Katakan, He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan lebih lagi? Lambaikan tangannya. Sama-sama kita pujikan dari pulau dan benua. Kak Michelle undang kalian sama-sama ikut menari ya. Ikuti gerakan Kak Michelle dan kakak-kakak semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih lagi. Gloria, muliakan Tuhan.
waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus kau. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Pujikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus kau. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita sembah Tuhan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai puji-pujian kami. Saatnya Engkau berbicara Tuhan melalui firman Tuhan. Dan berkati kami juga Tuhan yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan film yang berkisah tentang Ayu pembawa kabar baik. Selamat menyaksikan.
gede-gede ya, Bude. Iya, Nduk. Mengko yen teko daleme Pak Hadi majikane Bude, kowe ora oleh nakal lho ya. Nggih, Bude. Kula mboten nakal kok, Bude. Iya, tapi yen mertamu ndek omahe wong kudu sing sopan. Nggih, Bude, kula janji mboten nakal kok, Bude. Ibu sampun ngajari kula dados larek ingkang sopan lan nurut. Iya, ibumu mesti seneng yen kowe dadi bocah sing apik. Tak dongakne besok lek gedhe kowe dadi bocah sing pinter ya, Nduk. Mbak Se! Karin kangen banget loh, kan lama sekali pulang ke desanya. Mbak Se juga kangen sama kamu, Karin. Loh Mbak Se, ini siapa? Ini Ayu, ponakannya Mbak Se. Ayu kenalan kono karo Ya Karin. Bude, namaku Karin. Aku Ayu. Ya, wis gek dolanan kono. Bude tak nemoni mamahmu dhisik ya, Karin. Nggih. Permisi. Kamu sih? Iya, Bu. Duduk sih. Ya, makasih, Bu. Gimana kabarmu sih? Baik, Bu. Bu, saya ada surat dari adik saya. Walah sih. Kok sedih banget ceritanya ya sih? Begitulah, Bu. Jadi sebelum adik saya meninggal, dia menulis surat itu buat saya. Dia minta saya membesarkan Ayu. Tapi kalau saya tidak kerja, apa ya saya bisa membiayai Ayu? Di desa saya sudah tidak punya keluarga lagi. Bapaknya Ayu sudah pergi entah kemana. Iya, saya tahu sih. Tapi saya harus ngomong dulu sama bapak. Saya sih butuh kamu di sini sih. Ya. Tapi apa bapak setuju ya Ayu ada di sini? Saya harap Bapak bisa mengerti kondisi saya ya, Bu. Saya pingin kerja di sini, tapi izinkan Ayu tinggal di sini juga. Nanti kalau uang bayaran saya sudah ngumpul, saya mau sekolahkan Ayu di sini, Bu. Tapi kalau Bapak ndak setuju kalau Ayu tinggal di sini, saya siap kok, Bu, pulang ke desa. Iya, saya tahu sih. Saya sebentar lagi juga cutinya habis. Hitung-hitung si Ayu bisa nemenin Karin di rumah ya. Tapi nanti malam saya tak ngomong dulu sama bapak ya sih ya. Baik, Bu. Sekarang kamu sama Ayu istirahat dulu aja ya sih ya. Baik, makasih, Bu. Ayo ajarin aku bahasa Jawa dong. Oke. Jenengku Karin. Kok aneh ya? Yoga Torin. Gak bisa seperti ini, Mah. Apa-apaan ini? Asih tanpa izin kita lebih dulu membawa anak kecil masuk ke rumah kita. Gimana mau izin toh Pak? Asih kan nggak punya HP. Si Ayu itu anaknya kasihan Pak. Makanya Asih mengajak ke sini. Tadi Asih juga minta izin. Papa setuju nggak kalau dia bekerja sambil merawat Ayu di sini? Hitung-hitung ya Pak. Si Ayu bisa jadi teman buat Karin loh. Apa? Kamu suruh Karin berteman dengan anak desa itu? Mah, aku sekolahkan Karin di sekolah internasional supaya punya pergaulan yang luas dan maju. Malah kamu rusak dengan adanya anak desa itu yang ngomong bahasa Indonesia aja loh, nggak becus. Kita juga nggak tahu latar belakangnya. Siapa tahu keturunan orang yang nggak bener? Pak, jangan mikir seperti itu toh. Karin itu kesepian di rumah kalau kita kerja. Dia juga nggak punya adik. Kamu kan bisa leskan Karin. Les balet, les piano, les bahasa Inggris. Supaya Karin nggak kesepian dan punya banyak teman. Toh kita masih mampu sekolahkan Karin atau leskan Karin kan? Kasihan Karin, Pak. Masih kecil, hanya diisi dengan belajar, les lagi. Dia perlu bermain, Pak. Hidup itu bukan permainan, Mah. Aku pengen Karin menjadi wanita yang sukses. Karena aku dulu nggak sukses, aku nggak punya apa-apa. Sekarang aku pengen Karin lebih sukses. Aku mau berjuang buat Karin. Makanya aku harus berusaha untuk masa depan Karin, Mah. Aku tahu kita ingin masa depan Karin itu baik.
Tapi kan nggak harus bekerja terus-menerus kan, Pak? Kita juga harus ingat itu, bahwa semua kesuksesan itu berkat dari Tuhan, Pak. Sudah toh, Mah. Aku sudah lama nggak ke gereja karena harus menyelesaikan proyek-proyek di kantor yang begitu banyak. Toh kenyataannya, kita diberkati, kita berkelimpahan. Jadi, pokoknya intinya aku tuh nggak setuju Ayu ada di rumah ini. Tolonglah, Pak. Kasih waktu 1 minggu aja. Kita lihat selama 1 minggu. Kalau Papa bilang tidak baik menurut Papa, ya sudah kita suruh AC dan Ayu pulang. Mereka baru datang, Pak. Mosok besok disuruh pulang sih, Pak? Terserah kamu, Mah. Kalau ada apa-apa dengan anak kita, kamu yang tanggung jawab. Selamat malam Bu Hadi, permisi. Malam, Dok. Silakan masuk, Dok. Bagaimana Bu kondisinya hari-hari ini? Kalau saya sehat, puji Tuhan, Dok. Oke, saya dengar-dengar Bapak kondisinya lagi drop beberapa hari ini. Beberapa hari Bapak sakit ini, Dok. Oke. Saya minta izin untuk periksa Bapak ya Bu ya. Iya, silakan, Dok. Mari. Permisi Pak Hadi, Iya, saya Dok. periksa dulu ya. Bisa tarik nafas Pak. Oke. Gimana, Dok? Bapak jangan terlalu banyak kecapean ya Bu. Apalagi Bapak terlalu banyak pikir. Jadi kondisi Bapak yang semakin drop ini akan membuat autoimunnya Bapak kambuh lagi. Jadi dalam beberapa hari ke depan saran saya adalah Bapak mengambil cuti atau istirahat sebentar di rumah. Jadi biar kondisinya sembuh dulu gitu ya Bu ya. Untuk obatnya Bu, saya sudah sediakan. Jadi nanti bisa diminum 1 hari 3 kali ya Bu. Baik. Ini untuk obatnya Bu. Jadi nanti dalam 3 hari ke depan saya akan kembali untuk mengecek kondisi Bapak. Baik, Dok. Kira-kira ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada, Dok. Oke, saya doakan semoga Bapak lekas sembuh, Amin. segera pulih agar dapat kembali bekerja. Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih, saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Iya, Dok. Selamat malam Pak Hadi, selamat malam Bu Hadi. Iya, terima kasih banyak, Dok. Pak, minum obatnya dulu ya. Pak, ingat kata dokter Lukas tadi. Papa itu jangan capek, jangan banyak pikiran. Papa harus menjaga kesehatan Papa supaya nggak drop ya, Pak. Kamu bilang aku nggak boleh stres, aku nggak boleh capek. Kerjaan di kantor banyak. Di rumah malah kamu tambahin pikiran lagi gara-gara si Ayu ada di rumah. Pak, si Ayu itu anaknya baik loh. Karin aja senang sekali dan tambah ceria sejak ada Ayu di rumah kita, Pak. 2 hari lagi, mereka sudah seminggu di rumah ini. Sudah waktunya mereka pulang. Daripada aku tambah drop dan tambah stres, Mah. Pak, selama Papa di rumah, kita masih membutuhkan tenaga Mbak Asi untuk mengurus rumah kita, Pak. Sudahlah, Mah. Cari pembantu baru daripada aku tambah drop kesehatanku. Bu, Pak Hadi kok sakit lagi, kenapa toh Bu? Bapak kecapean sih. Kamu kan tahu Bapak itu bekerja keras. Minggu aja Bapak ngantor karena banyak proyek. Apa Bapak nggak setuju kalau saya membawa Asi tinggal di rumah ini toh Bu? Bukan gitu sih, Bapak masih memikirkannya. Kamu tahu kan, Bapak itu kan punya sakit autoimun dan sudah sering masuk rumah sakit kan. Makanya kita harus menjaga kesehatan Bapak supaya Bapak nggak drop. Tapi saya siap kok Bu, seandainya harus pulang ke desa bersama dengan Ayu tinggal di desa.
Saya takut Bapak nanti kepikiran dan kesehatannya tambah drop. Sudahlah sih, sekarang kamu bantu saya dulu merawat Bapak dan mengurus rumah. Nanti kalau Bapak sudah baikan, kita bicarakan lagi. Baik, Bu. Papa, Pak, makan dulu ya. Pak, Papa sakit ya? Segera sembuh ya, Pak, biar bisa main sama Karin lagi. Iya Karin, Papa segera membaik kok. Pak, kata Ayu kalau didoakan itu bisa sembuh loh, Pak. Dulu ketika Ayu masih kecil dan sakit, dia didoakan Bapak Pendeta lalu sembuh. Papa mau didoakan juga? Karin mau doakan Papa. Ayu aja yang berdoa, Pak. Karena Ayu sering doakan Karin kalau mau sekolah, makan, atau mau tidur. Papa mau didoakan Ayu juga? Ayu ndang ngalih dhisik. Bapak ben masuk. Sik. Ayu pinter ndonga ya. Sing ngajari sapa? Ingkang ngajari Pak Pendeta Yohanes, Bu. Kula nate didongaaken Pak Pendeta Yohanes nalika kula lara panas, benjing-enjinge sampun saras. Lah napa Pak Hadi purun didongaaken kalian Pak Yohanes supaya enggal saras? Ya wis, saiki Ayu ndongakno Bapak ya. Sesuk Pak Pendeta Yohanes ben dipapak sopir. Ben ndongake Bapak ben cepet mari. Ya, permisi Bu Adi. Shalom, Bu Adi. Shalom Pak Pendeta. Pak Adi, perkenalkan, saya Pak Yohanes, pendeta dari desanya Mbak Asih. Oh, iya Pak Yohanes, terima kasih sudah mau hadir di rumah kami. Wah, dengan senang hati saya bisa berkunjung ke rumah Pak Adi. Sekalian bertemu dengan Mbak Asih dan juga kangen sama Di Ayu. Dulu waktu masih di desa sering ke gereja untuk berdoa bersama, Pak. Oh, iya Pak Pendeta. Tolong doakan saya Pak Pendeta. Iya. Saya dengar dari Ibu, Bapak ini kecapean, tapi juga banyak pikiran. Gitu ya, Pak ya? Iya Pak. Mungkin karena saya kecapean. Tapi semenjak Ayu ada di rumah kami, saya tuh merasa ndak damai sejahtera dan jadi sering emosi. Saya nggak tahu kenapa. Kok bisa begitu ya Pak ya? Yang saya tahu Ayu itu anaknya baik, tidak nakal. Tapi apa selama tinggal di rumah Bapak, Ayu sering bikin salah? Enggak kok Pak Pendeta, Ayu baik-baik aja. Cuma suami saya aja yang belum terbiasa ada orang asing di rumah, Pak. Tapi rasanya ada yang aneh, Bu. Mungkin Pak Hadi ada trauma atau pengalaman di masa kecil. Coba Pak Hadi ingat-ingat lagi. Ya, sambil berdoa, Tuhan pasti singkapkan sesuatu. Tidak. Anak itu yang membunuh saudara kembarku. Anak itu mirip dengan anak yang membunuh saudara kembarku. Anak siapa? Ayu. Gara-gara dia, saudara kembarku meninggal ditabrak mobil. Gara-gara diajak bermain di jalan raya. Tenang, Pak, tenang. Ini bukan temanmu dulu, Pak. Ini Ayu, Pak. Pak, tenangkan pikiran sebentar ya, Pak ya. Kalau Ayu rasanya tidak mungkin. Karena waktu Pak Hadi masih kecil, Ayu belum lahir, Pak. Bu Hadi, sepertinya Pak Hadi ini memang benar-benar ada trauma masa kecil. Pak Hadi, tenangkan pikiran sebentar ya. Pak Hadi harus bisa melepaskan pengampunan terhadap anak itu. Pak Hadi, ingat Tuhan Yesus mengampuni kita supaya kita juga bisa mengampuni. Saya akan melayani Bapak ya.
Mari kita berdoa ya Pak ya. Pak Adi, saya mau pamit balik ke desa. Terima kasih sudah menerima saya di rumah ini. Dan saya berdoa Pak Adi segera sembuh dan sehat kembali prima. Ya, saya berterima kasih Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sudah berdoa dan melayani saya. Saya sudah merasa lebih lega, dan pagi ini saya merasa lebih sehat, penuh semangat. Amin. Iya Pak Pendeta, saya bersyukur sekali. Tuhan sudah melepaskan suami saya dari kepahitannya selama ini. Puji Tuhan, pagi ini suami saya lebih segar dan lebih ganteng Pak Pendeta. Mama ini bisa aja. Iya, Pak Hadi memang ganteng. Kayaknya sejak muda ganteng. Oke, Di Ayu, Mbak Asih, mau pulang ke desa bareng Pak Yohanes lagi. Nah, nih Pak Hadi sudah menyiapkan mobil dan juga sopirnya. Jangan Pak Pendeta, biarkan Mbak Asih dan Ayu tetap tinggal di rumah kami. Puji Tuhan, karena Ayu saya bisa kenal Pak Pendeta, saya dilayani dan didoakan dan mengalami pemulihan. Saya berjanji menyekolahkan Ayu sampai nanti dia kuliah. Amin. Terima kasih Pak Hadi. Baik, saya melihat keluarga ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, yuk, yang rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya. Kamu harus jadi pembawa kabar baik dimanapun berada, karena Di Ayu adalah terang dunia. Bersinarlah ya nak ya. Nuhun Pak Pendeta, sampun ngajari kula belajar Alkitab lan berdoa. Ya, baik. Pak Adi, Bu Adi, Adik Karin, Mbak Asih dan juga Di Ayu, Pak Yohanes pamit ya. Mau pulang ke desa. Ya, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana setelah menyaksikan film tadi? Mengharukan ya, bagaimana seorang anak kecil bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga yang sedang susah. Nah, itulah inti dari Natal adik-adik. Natal adalah Allah datang ke dunia, tinggal di tengah-tengah kita. Meskipun Yesus datang sebagai bayi, tetapi dia adalah bayi ilahi. Kedatangan Yesus ditulis di dalam kitab Matius. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Tuhan Yesus. Siapakah bangsa yang diam dalam kegelapan? Siapa ya? Bangsa yang diam dalam kegelapan itu adalah kita semua adik-adik. Semua orang yang hidup di bumi ini saat ini sedang ada dalam kegelapan karena dikuasai oleh dosa. Kalau lampu lagi mati, takut nggak? Takut Kak, nggak enak rasanya. Apa yang kalian inginkan kalau gelap? Terang. Ya, kalau gelap kita butuh terang. Demikian juga bangsa yang diam dalam kegelapan, yang dikuasai oleh dosa, mereka membutuhkan terang.
terang yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tetapi terang itu juga adalah anak-anak Tuhan Yesus. Yesus terang yang utama, dan kalau kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi anak terang juga. Yesus menjadi orang yang ditunggu-tunggu oleh bangsa yang dalam kegelapan. Lah kalau kamu, siapa yang menunggu? Siapa yang menunggu terangmu bercahaya? Selalu ada. Selalu ada. Ayu, dia bercahaya di tengah keluarga dari Karin, ya toh? Lah aku di mana, Kak? Mau bercahaya di mana? Nah, anak-anak, tahukah kamu? Sekarang ini kan kita lagi susah karena Covid, ya toh? Kamu mungkin merasakan, papaku dulu kalau berangkat kerja senang sekali ya. Kalau papa pulang, mama juga senang, bawa uang banyak. Ya, semua senang karena pekerjaan bagus. Tapi gara-gara pandemi Covid ini banyak orang susah. Mereka bekerja susah. Mereka mau kemana-mana orang besar tuh susah. Karena harus jaga jarak, harus pakai masker, harus pakai cuci tangan. Bukan hanya papa mama loh Kak, saya juga susah loh Kak, nggak bisa sekolah. Nah kan, banyak orang menjadi susah hari ini. Kenapa kamu tidak? Karena kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati papa mamamu. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah diberkati terus mau apa? Ya jadi terang itu, itulah pesan Natal. Bercahayalah, shine, ya kan? Bercahayalah, shine. Karena terang itu sekarang ini sedang dibutuhkan. Lah aku masih kecil nih Kak. Ingat ya, seperti Ayu yang masih kecil, seperti gadis, ya gadis yang tinggal bersama dengan Pak Naaman. Ingat kan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, kalian bisa baca itu, ada gadis kecil tinggal di negeri asing bersama dengan seorang yang sakit kusta. Ya, dia budak di sana. Tapi dia belajar mengenai apa? Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Gadis kecil itu datang kepada Pak Naaman dan berkata, Pak Naaman, ada Allah yang hidup. Carilah Allah itu, kamu pasti akan sembuh. Nah, ini adalah salah satu cara menjadi terang. Nah, kalau aku bagaimana Kak? Bisa kita menjadi terang, yaitu dengan apa? Memberitakan tentang Yesus. Kalau kamu lihat ada orang yang susah, kamu datang, kamu berkata, Om, Tante, jangan takut, ada Tuhan yang hidup, namanya Tuhan Yesus. Dia berkuasa, dia menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Gampang kan? Bisa kan? Aku takut Kak. Gadis kecil yang bersama dengan Pak Naaman itu juga takut ya. Waduh, Tuan Naaman ini orangnya tinggi besar, apalagi sakit, sakit kulit ya. Dia juga menjadi mengerikan ya. Tapi karena dia percaya sama Tuhan dan karena dia mengasihi Pak Naaman, maka dia memberitahu tentang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Siapa Allah yang hidup dan berkuasa? Tuhan Yesus. Jadi, yuk di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah Covid, ya, di tengah-tengah wabah corona, di tengah-tengah kesusahan yang ada sekarang ini, kita bawa berkat Natal kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah terang, shine. Katakan kepada orang-orang itu tentang Yesus Sang Juru Selamat. Bayi yang saat ini kita rayakan kehadirannya, dia adalah Juru Selamat kita. Sip? Oke? Bisa semua? Ya, yuk kita berdoa. Kita berdoa supaya kamu semua mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan seperti gadis kecil ya di rumahnya Pak Naaman, seperti Ayu di tengah-tengah keluarga Bapak Karin ya, membawakan terang sehingga ayahnya Karin bisa menjadi sembuh. Katakan kepada tetanggamu, kepada semua orang,
Jangan takut karena corona, jangan sedih karena corona. Ayo kita datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pasti akan menolong. Siap? Yuk kita akan berdoa. Pesan Natal hari ini adalah jadilah terang, bersinarlah karena dunia ini yang ada dalam kegelapan butuh terang, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang ke dalam dunia yang gelap. Banyak orang jahat, banyak orang susah, tetapi Engkau menjadi sama dengan kami, dengan saya, manusia yang lemah. Karena kehadiran-Mu Tuhan membawa terang, membawa pengharapan bagi dunia ini, sehingga semua yang percaya kepadamu mendapatkan keselamatan, mendapatkan pelepasan dari penderitaan mereka. Saya tahu Tuhan, Tuhan ingin memakai saya menjadi terang, bercahaya di tengah keluarga, di sekolah, di tengah-tengah tetangga, dimanapun saya berada. Jadikan saya Tuhan yang kecil ini seperti lilin yang kehadirannya membawa terang, damai sejahtera, sukacita bagi semua orang. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Kediri. Berikan keberanian, berikan hati yang penuh dengan kasih, sehingga tidak ada ketakutan, sehingga penuh dengan belas kasihan, dan tidak lagi menahan mulutnya untuk memberitahukan tentang terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Karena barang siapa percaya kepada terang itu, yaitu Yesus, maka mereka akan terbebas dari kegelapan. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan semua orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ya. Yuk ya, kamu tetap harus bersemangat meskipun semua serba sulit, harus tetap semangat karena Yesus hadir di hatimu, terang itu datang di hatimu, maka kamu pun sekarang bisa bersinar. Shine. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you
Untuk penyalaan lilin, saya persilahkan. Yang pertama, Pendeta Yaya Suwarno mewakili hamba Tuhan. Yang kedua, Kak Indah sebagai pembina sekolah minggu. Yang ketiga, Kak Yanti sebagai diaken PAJ 1. Yang keempat, Kak Tina sebagai ketua sekolah minggu. Yang kelima, Kak Agus sebagai ketua panitia Natal sekolah minggu. Dan yang terakhir, adik Kristiano mewakili anak-anak sekolah minggu GIA Kediri. Baik, mari kita akan mengangkat lilin kita. Haleluya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus adalah terang dunia yang menerangi dunia ini sehingga kegelapan pergi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau datang di dalam kehidupan kami, tinggal di dalam hati kami, menerangi seluruh kehidupan kami, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami diberkati. Kami dapat mengalami kehidupan yang luar biasa karena Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami. Tuhan, kami tahu Tuhan rindu semua orang menerima terang itu, dan Engkau mau Tuhan Yesus supaya kami yang sudah memiliki terang Kristus itu mau berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Maka Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Biarlah kami menjadi seperti lilin-lilin yang menerangi, yang menyingkirkan kegelapan. Oleh kuasa urapan-Mu Tuhan, kami pasti bisa menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, karena terang-Mu adalah terang yang mulia, yang tidak bisa ditutupi, tidak bisa disembunyikan, apalagi dipadamkan oleh kekuatan dunia ini. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat untuk bangsa kami yang sedang bergumul di dalam kungkungan corona Tuhan. Banyak orang menjadi sakit, banyak orang menjadi susah karena corona ini. Tetapi kami percaya bahwa kuasa terang-Mu akan mengalahkan corona, akan membebaskan anak-anak-Mu, semua orang yang percaya dari kegelapan akibat corona itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mulai sekarang Tuhan, Engkau yang berkuasa. Sejak saat ini corona akan pergi dari kehidupan anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau pasti akan memberkati gereja, Tuhan pasti akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Natal yang luar biasa, untuk terang Kristus yang sudah hadir di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, ya. Satu perayaan Natal yang luar biasa bukan? Berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Semua diberkati? Yang diberkati angkat tangan? Oke, ya. Yuk sekarang kita akan berdiri. Ya, kita sudah selesai dengan acara Natal kita. Pasti semuanya diberkati. Jadi mari kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua berdiri, mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah mengambil bagian Tuhan di dalam acara Natal virtual ini. Untuk guru-guru, untuk teman-teman, untuk kakak-kakak, kru kameramen, dan semuanya yang terlibat. Tuhan Kau akan berkati. Seperti Tuhan memberkati kami melalui tayangan ini, biarlah Tuhan semua orang yang terlibat akan diberkati. Bapa, kami mau menjadi terang-Mu. Kami mau membawa terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami menyerahkan hati kami kepadamu, maka kami akan bisa menjadi berkat. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi bangsa Indonesia, kami pun mengasihi bangsa Indonesia. Meskipun kami masih kecil dan anak-anak, kami percaya Tuhan akan pakai kami menjadi berkat, membawa terang di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri tayangan virtual hari ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk setiap anak, setiap keluarga yang hari ini merayakan Natal bersama dengan sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih secara virtual. Kami rindu menjadi terang. Maka biarlah berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan tinggal di dalam keluarga dan di dalam hati setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah Natal kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di Natal tahun